إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata minha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-49 sampai ayat 50 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita kembali mengulangi ayatnya. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari tentara Fir'aun, yang mana mereka menimpakan kepada kalian azab yang buruk. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan itu adalah ujian dari Tuhanmu yang agung, dari Tuhanmu yang agung. Dan ingatlah wa iz faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami membelahkan untuk kalian lautan. Fa anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan para pengikut, para tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pembahasan yang sebelumnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa Fir'aun, dan Fir'aun itu adalah alamun, nama, ala kulli man malaka misra kafiran. Jadi Fir'aun itu adalah nama atas setiap yang menguasai negara Mesir dan dia kafir. Jadi Fir'aun itu adalah nama gelar, ya, nama gelar, bukan nama orang. Minal amaliqi wa ghairihim, baik yang berasal dari amaliq, ya, jamak dari, ya, amlak, ya, yang
merupakan raja-raja Mesir ya. Dan yang selain mereka yang terpenting dia menguasai negara Mesir atau menguasai negeri Mesir. Jadi Fir'aun itu nama ya, bukan nama orang. Jadi pertanyaannya, siapakah nama Fir'aun? Siapakah nama Fir'aun yang pernah ya memberikan azab, yang menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel di Mesir ketika itu, Pak? Siapa, Pak? Ya, ini tidak dijelaskan di sini. Namun dijelaskan dalam kitab aslinya yang bukan ringkasan. Namun ya pentahqiq kitab ini, peringkas kitab ini, Syekh Ahmad Syakir ya mengatakan itu riwayat dari Bani Israel ya. Dan riwayatnya itu mauquf, artinya tidak marfu, tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mauquf ya kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu an. Jadi kalau dalam kitab yang bukan ringkasannya ini, nama Fir'aun itu adalah Al-Walid bin Mus'ab. Ya, siapa nama Pak? Al-Walid bin Mus'ab, ya kan? Disebutkan di sini kana ismu Fir'aun alladzi kana fi zamani Musa. Adalah nama Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, Al-Walid bin Mus'ab ibni Rayyan. Namanya adalah Al-Walid ya bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Waqila, dan ada yang mengatakan, dikatakan gitu ya, ada ulama yang mengatakan ya Mus'ab bin Rayyan, Mus'ab bin Ar-Rayyan, fakana min sulalati ya Amliq ibn al-Aud ya Ibni Irin ya, Ibni Sam, Ibni Nuh ya, ila akhirih ya. Jadi namanya Mus'ab ya, ada yang mengatakan Mus'ab, ada yang mengatakan Al-Walid bin Mus'ab ya. Jadi ada dua pendapat dalam kitab Ibnu Katsir yang tanpa ringkasan ini. Ada yang mengatakan Al-Walid bin Mus'ab, ada yang mengatakan Mus'ab namanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ya tidak menjadi kebenaran ya, karena ini diambil dari Bani Israel dan riwayat hadisnya itu mauquf. Mauquf itu Pak ya nggak bisa dijadikan dalil gitu. Jadi hadis mauquf ya, hadis yang nggak nyambung kepada Rasulullah, bukan hadis marfu ya. Ini secara umum ya laisa hujjah, bukan hujjah dalam berdalil gitu. Kemudian dia kata beliau kama anna Qaisara, sebagaimana Qaisar atau bahasa kita kaisar gitu ya. Alamun ala kulli man malakar Rum. Ini adalah nama bagi setiap yang menguasai Romawi. Ma'asyami, dan yang menguasai Syam, kafiran. Nah, dalam keadaan kafir. Kalau beriman enggak Qaisar namanya lagi Pak ya. Kalau beriman dia berarti Amirul Mukminin gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa Kisra, dan Kisra likulli man malakal Furs. Nama gelar gitu ya bagi setiap yang menguasai Persia. Jadi Kisra itu untuk orang Iran sekarang Pak. Karena Iran itu masuk bagian dari Persia. Itu Kisra Pak. Dan itu ditaklukkan oleh umat Islam semuanya. Kaisar ya, penguasa negara Eropa itu Kaisar, itu Rom, itu Romawi ya. Kisra juga ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya. Di masa Umar bin Khattab itu Pak, beliau menaklukkan Iran. Nah, sehingga sampai sekarang ya anak cucunya Kisra itu ya dendam sama Umar bin Khattab. Syiah Rafidhah Al-Ithna Al-Athariyah yang sekarang yang di Iran itu, mereka mengkafirkan Umar bin Khattab. Jadi mereka bukan Islam Pak. Jadi kita jangan tertipu ya. Revolusi Syiah Iran bukan Islam. Kenapa? Karena orang Islam tidak akan mengkafirkan sahabat. Itu konteksnya Pak. Umat Islam tidak akan mengkafirkan sahabat. Sehingga Rasul mengatakan man qala li akhi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, oh orang Islam, kamu ini kafir. Ternyata salah Pak, klaimnya salah, vonisnya kalah. Maka kembali
vonis itu kepada orang yang mengatakan, dia yang kafir jadinya. Nah, ini hati-hati berbahayanya, Pak. Orang Syiah Rafidhah ini mengkafirkan manusia yang paling besar jasanya, para sahabat. Ya, maka untuk itu orang Syiah Rafidhah, ulama mengatakan hum laisu muslimin, ya, mereka bukan orang Islam itu. Namun orang agama Syiah, ya, bukan agama Islam. Ini berhati-hati ya Pak, dengan makar kaum Syiah, ya, yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, wataba aliman malakal Yaman, ya, kafiran, dan mengikuti ya siapa saja yang menguasai negeri Yaman secara kafir itu juga diberikan gelar Kisra. Nah, kalau dalam buku ini ada tambahan yang menguasai India, ada lagi namanya ya. Iya, namun ini ringkasan. Jadi dicukupkan saja sampai di sini. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah taala masih ya dalam surah Al-Baqarah ayat 49 ini di penggalan terakhirnya, wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dalam hal itu ya, ketika orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak lelaki dari Bani Israel dan memberikan kesusahan kepada Bani Israel, itu adalah bala, itu adalah ujian. Nah, bala itu Pak artinya ujian, ikhtibar, imtihan ya, musibah sama. Wa fi zalikum, di dalam hal itu terdapat balaun, terdapat ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, ya, dari Allah, azimun, ya, itu adalah bala yang azim. Nah, ini azim ini sifat daripada balanya, ujian yang besar gitu ya, yang Allah timpakan kepada Bani Israel, dan Allah selamatkan. Itu nikmat Allah. Sehingganya dalam ayat yang ke-40-nya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini nikmat Allah lagi. Allah kasih ujian, Allah kasih nikmat gitu. Ya kan? Ketika orang tentara Fir'aun dan tentaranya mengejar ya Nabi Musa dan Bani Israel, Allah belah lautan. Itu nikmat Allah Pak, luar biasa, mukjizat yang sangat luar biasa yang dilihat nyata oleh Bani Israel ketika itu. Kemudian beliau melanjutkan, qala Ibnu Jarir, berkata Al-Imam Ibnu Jarir, wa fil ladzi fa'alna bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min adzabi ali fir'aun bala'un lakum min rabbikum azim, ay ni'matun azimatun 'alaikum fi dzalika. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah terhadap ayat ini, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, Ibnu Jarir mengatakan, dan di dalam apa yang kami timpakan atas kalian, ya, dan dari apa yang kami lakukan kepada kalian, berupa apa? Berupa kami selamatkan kalian dari azab ali Fir'aun, ya, dari azab tentara Fir'aun. Ketika tentara Fir'aun ya menyakiti kalian, ya, membunuh anak-anak laki-laki kalian, itu luar biasa Pak. Dan itu adalah bala'ul lakum, adalah ujian atas kalian dari Tuhan kalian yang agung. Namun setelah ujian itu Allah berikan nikmat, ai nikmatun azimatun alaikum fi dzalik. Ketika Allah selamatkan Fir'aun dan Bani Israel, maka Ibnu Jarir mengatakan itu adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah timpakan atas kalian dalam hal itu. Jadi Allah tidak akan menguji orang Pak, kecuali nanti wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahannya itu akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Dalam setiap ujian itu pasti ada nikmat Allah. Allah itu tidak akan memberi ujian saja tanpa ada solusi. Nggak mungkin Pak.
dalam contoh Allah uji seseorang Pak, ada anak terlahir buta, ini misalkan Pak. Apakah begitu saja? Enggak. Ternyata kalau orang itu sabar menerima takdir Allah, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ada orang buta di dunia ini dan dia sabar ya. Dan dia sabar atas kebutaannya itu, maka Allah ganti dua matanya yang buta itu dengan surga. Dan ini dikiaskan ya dengan seluruh ujian-ujian Allah yang lain. Misalkan anak kita terlahir Pak sumbiang, langi ya Pak ya. Kalau dia sabar ya Pak ya, insya Allah Allah ganti nanti dengan surga. Ini hadirin yang dimuliakan. Ada orang yang terlahir misalkan lumpuh dia. Saya pernah lihat Pak, orang lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi lihatnya di YouTube Pak ya, ya nggak ada tangannya, nggak ada kakinya Pak. Namun dia minta sama orang tuanya, Pak ya, tolong ambilkan wudhu ya. Mau sholat dia. Ini orang lumpuh aja mau sholat Pak. Ini orang yang punya kaki, punya tangan nggak mau sholat, ya kan? Sangat terharu, ya kan lihatnya. Dia nggak bisa wudhu, nggak bisa Pak, nggak punya tangan. Ya kan cuma ada kepala, tubuh. Nah, namun orang yang seperti itu Pak, ujiannya luar biasa itu kan. Nah, namun ya orang yang seperti itu kalau dia sabar, ikhlas dia menerima ketentuan Allah itu, ternyata ya balasannya surga. Ada seorang ustadz ya, hafiz Al-Quran, pengajar Al-Quran di Jamilur Rahman ya. Nah, anaknya Ustadz Syamsuri ya, ini beliau ustadz senior lah ya, guru Al-Quran di Mahat Jamilur Rahman dulu. Anaknya Abdurrahim. Jadi Abdurrahim ini hafiz Al-Quran ya, sebelum usia baligh ya, umur 8 tahun kalau nggak salah itu sudah habis Al-Quran gitu. Jadi ya ketika beliau lulus, Abdurrahim ini lulus di Madinah Pak, ini kecelakaan dia. Kecelakaan yang saya dapat kabar seperti itu ya. Kecelakaan kena matanya, buta dia. Kata orang-orang mau dioperasi, nggak mau dia sudah nyaman. Kemudian beliau mengatakan, saya mengharapkan surga ya, dengan saya nggak melihat ini. Mudah-mudahan dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau merasa dengan nggak melihat ini tentu maksiat lebih sedikit gitu ya, ya ketimbang dengan melihat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya apa? Ya, musibah yang diderita oleh Bani Israel ya, pasti ada nikmat Allah ya pada kesudahannya. Mereka diberikan azab oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan setelah itu Allah selamatkan. Itu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa aslul bala'i, dan asal kata al-bala itu al-ikhtibaru, itu artinya adalah ujian. Jadi bala itu artinya ujian. Wa qad yakunu bil khairi wa syarri, dan ujian itu bisa dalam bentuk kebaikan dan bisa dalam bentuk keburukan. Ya. Bagaimana ujian dalam bentuk kebaikan Pak? Yang baik yang kita lihat ya, baik itu seperti sehat kan, baik. Sehat ya, kemudian rezekinya lancar. Itu ujian juga Pak. Nah, terkadang banyak orang yang tidak lulus ujian ketika diberikan ujian dalam keadaan baik ya. Ketika miskin rajin sholat, ketika miskin sangat tawakal, berdoa sambil nangis-nangis sama Allah. Nah, ketika diberi ujian berupa harta, lalai, bahkan gak ingat lagi berdoa. Nah, boleh jadi itu ujian juga. Nah, kemudian beliau bawakan firman Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami timpakan kepada kalian keburukan dan kebahagiaan sebagai fitnah. Fitnah di sini adalah ujian, sebagai ujian bagi kalian. Jadi Pak, fitnah ya dalam bahasa Arab itu Pak, maknanya tidak ada yang artinya mengatakan orang lain tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fitnah bahasa Indonesia ya, itu kamu ini fitnah ya.
Kamu mengatakan apa yang tidak aku katakan, fitnah kamu. Itu fitnah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nggak ada fitnah yang arti seperti itu, Pak. Ya, karena saya pernah bahas itu ya. Ada sebuah kitab namanya Gharibul Quran ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Asfahani ya. Saya waktu itu bahas tentang makna fitnah dalam Al-Quran. Jadi makna fitnah dalam Al-Quran ini ada banyak. Di antara itu ujian, ada juga azab. Zuku fitnatakum, kata Allah. Rasakanlah fitnah kalian. Jadi fitnah di situ artinya azab. Kemudian ada juga fitnah artinya syirik. Bagaimana dalilnya? Apa? Dalam surah Al-Baqarah ya, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi apa makna kata fitnah? Sepakat ulama tafsir semuanya, fitnah di situ syirik artinya. Namun ada orang Pak mentafsir nggak merujuk kepada ahli tafsir. Pernah saya lihat Pak, yang bicara ini profesor dari luar negeri dia. Iya, dia guru besar dia di Universitas Islam Pak. Jangan kalian menuduh orang yang enggak itu fitnah katanya. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ya fitnah itu apa maksudnya? Salah dia, salah tafsir ya. Katanya fitnah itu bohong. Bohong itu memang dosa juga Pak, dosa besar. Tapi fitnah dalam ayat itu dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, sepakat seluruh ulama tafsir mengatakan itu syirik. Karena dosa syiriklah yang berbahaya daripada membunuh. Tapi kalau dosa berbohong itu lebih bahaya daripada membunuh, itu salah. Tentu dosa membunuh lebih besar gitu ya. Bohong juga dosa besar gitu. Namun fitnah dalam Al-Quran nggak ada maknanya seperti fitnah yang kita pahami, yang masyarakat umum pahami. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, maka kita mesti merujuk kepada tafsirnya ulama ya. Nggak boleh kita mentafsirkan sebagaimana pemahaman masyarakat ya. Ya kan, jadi fitnah menurut masyarakat umum ya gitu. Kamu ini fitnah ya, bohong ya. Aku nggak bilang gitu, kamu bilang seperti itu, fitnah gitu ya. Ini fitnah menurut masyarakat awam, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut para ulama tafsir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun berbohong itu dosanya dosa besar juga Pak. Namun fitnah kalau merujuk kepada Al-Quran nggak ada makna yang seperti itu. Nah, di antara makna fitnah itu adalah ujian. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ini, wa nabluukum, dan kami timpakan kepada kalian bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan, fitnatan, sebagai fitnah ujian. Wa qala, kemudian Allah berfirman, wa balawnahum, dan kami uji mereka, bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiati, dan dengan keburukan. Jadi ujian itu ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. Kita diangkat Pak menjadi wali kota atau menjadi pejabat-pejabat, itu ujian Allah. Walaupun baik, gajinya gede kayak gitu ya. Ada teman ya, iya nyalek dia. Kenapa Pak? Oh, karena kalau DPR itu Pak gajinya besar katanya. Ya kan, tunjangannya banyak. Mungkin gaji pokoknya ya enggak seberapa, tunjangan mau Pak, totalnya puluhan juga gitu ya. Nah, sehingga berlomba-lomba jadi DPR. Ya saya tanya, ada teman yang nanya, teman kita itu ya, kenapa nyalek? Ya ujung-ujungnya dunia gitu Pak ya. Iya, kenapa ingin punya banyak uang gitu ya. Walaupun harus menjual nama gitu ya. Menjual dia akan amanah, dia akan ini ya. Kalau di zaman Nabi itu Pak, Nabi nggak paling anti memilih yang menunjuk orang yang menghendaki jabatan. Kunna la nasta'mil ma aradahu. Ini hadis sahih ini ya. Rasul mengatakan kami itu tidak memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Itu konsep dalam Islam itu. Maka nggak ada konsep Islam kayak kampanye sekarang itu. Minta jabatan. Ya kan, saya akan amanah, saya akan adil. Buktikan. Dalam Islam itu bukan omongan Pak ya. Namun pembuktian gitu.
Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kenyataannya kan enggak, ya Pak ya. Mereka kampanye menghabiskan uang berjuta-juta, ya kan? Nah, ketika sudah mendapatkan jabatan tentu ingin balik modal. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep syariah, dalam konsep syariat Islam itu enggak betul, ya Pak ya, ada orang minta-minta jabatan, enggak ada itu. Kalau minta-minta jabatan pasti ya ada udang di balik bakwan, ya. Ada yang dia inginkan itu, ya kan? Tapi kalau dia ditunjuk dia nggak minta-minta, insya Allah amanah itu Pak. Dia nggak ombar janji, nanti bahaya Pak. Orang berjanji saya akan gini, ternyata nggak, bisa jatuh ke dalam sifat munafik, gitu kan? Walaupun nggak janji-janji, namun dia amanah. Nah, itu kalau di zaman Nabi itu yang dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Al-Walid itu Pak nggak pernah minta menjadi panglima perang, namun Nabi tahu dia memiliki bakat, dia memiliki strategi perang yang luar biasa, dipilih oleh Nabi gitu. Nggak pernah dia keluar-keluar ya kampanye ya, buat di baleho ya saya hebat pilihlah, nggak ada ya Pak ya. Namun pembuktian di lapangan ya, tidak hanya keluar-keluar, namun dibuktikan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, beliau melanjutkan, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, wa aktsaru ma yuqalu fi syarr, ya. Kebanyakan yang digunakan penggunaan katanya untuk keburukan itu, kata bala itu adalah balautuhu, ablauhu balaan. Balautuhu itu arti aku menimpakan keburukan padanya. Ini dalam bentuk past tense nih Pak ya, fi'il madhi. Ablauhu dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Balaan ini masdarnya gitu ya. Kemudian kalau dalam kebaikan menggunakan kata ya ablitahu ya, atau ablaituhu, bisa ablaituhu, ablihi, iblaan, balaan gitu ya. Ablaituhu atau ablihi. Kalau keburukan balautuhu, balautuhu gitu, balautuhu. Kalau kebaikan ini dalam penggunaan secara bahasa apa ya? Ya, ablaituhu ini untuk kebaikan ya. Dalam fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya ablihi gitu ya. Kemudian waqala Zuhair bin Abi Salma, berkata Zuhair bin Abi Salma ya, jazallahu bil ihsani ma fa'ala bikum wa ablahuma khairal bala'il ladzi yablu. Ini dalam bahasa apa? Dalam bahasa sastra Arab gitu ya. Allah memberikan balasan dengan kebaikan ma fa'ala bikum, apa yang diberikan oleh Allah dengan kepada kalian lah gitu. Wa ablahuma ya, khairal bala'i, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menimpakan kepadanya berdua, kepada mereka berdua sebaik-baik bala. Nah, jadi di sini kata abla, abla ini menunjukkan kebaikan ya Pak ya, menunjukkan kebaikan ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bala itu banyak artinya Pak ya dalam bahasa Arab ya. Maka di antara maknanya inti di sini adalah ujian. Jadi bala itu maknanya ujian, dan bala itu juga bermakna azab. Ya. Karena ujian itu Pak ada yang bentuknya azab dan ada yang bentuknya nikmat. Ya. Kalau azab ya itu kan buruk memang. Sebagaimana firman Allah Pak dalam surah As-Sajdah, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Ya, dan kami akan menimpakan kepada mereka azab yang kecil, yang rendah di dunia. Ya, jadi Allah menggunakan kata ujian dengan azab. Ya, seperti ya diazab dengan sesuatu yang buruk, itu azab. Dunal azabil akbar ya. Selain atau sebelum azab yang besar di akhirat. Untuk apa Allah timpakan azab-azab yang kecil, azab yang ringan di dunia ini? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah, kan gitu. Misalkan Pak ada orang
pemakan riba misalnya, ini misalkan Pak ya, ternyata Allah kasih dia azab berupa sakit, emang banyak uang gitu ya, dia rentenir misalkan Pak ya, atau punya perusahaan pinjol dia bosnya gitu, terus rentenir ya kan. Nah, Allah beri dia ujian ya, stroke lah dia, banyak penyakit, anak-anaknya sakit terus, walaupun uang banyak namun pengeluarannya pun ya kan entah berapa lagi, minus juga gitu ya. Nah, Allah timpakan azab itu Pak ya, namun itu al-adzabul adna namanya, itu azab kecil. Di dunia itu kecil semua azab Pak ya, azab yang besar itu tentu di akhirat ya kan. Untuk apa Pak? Supaya orang itu ingat kembali kepada Allah, baru dia lulus ujian. Tapi ada pula orang Pak dikasih azab oleh Allah, sakit dia, namun dia mengutuk Allah dia. Saya pernah dengar ya, sering saya ceritakan ya, ada orang sakit Pak, namun Allah yang dia salahkan. Nah, kebetulan orang Padang pula nih Pak. Oh, ndak dia Tuhan Allah ya. Tuhan Allah aja lagi ya, bukan Tuhan Allah lagi. Ya kan, bahkan dipecarinya Pak ya, Tuhan Allah iko gitu ya. Saking dia nggak lulusnya itu nggak lulus ya. Kalau ada orang dapat musibah, azab di dunia gitu ya, berupa sakit yang parah misalnya, nah, ternyata dia menyalahkan Allah, bahkan ada nauzubillah Pak, ada yang nauzubillah sampai dia murtad, ada juga Pak, adalah pindah agama aja lah kata nauzubillahi min zalik. Ya, jatuh kepada azab yang paling besar. Karena azab dunia Pak, kita sakit ya, kita kebakaran rumah misalkan ya, kematian orang tua, kematian anak, itu lebih ringan ketimbang azab akhirat atau azab dalam agama. Itu azab juga Pak, orang dulunya sholat sekarang nggak sholat, azab itu ya kan. Orang dulunya Islam murtad, dia itu azab yang luar biasa Pak ya kan. Kenapa? Karena kalau dia meninggal, nauzubillah, dia kekal di neraka karena dia tidak beragama Islam. Itu luar biasa. Makanya kita mesti memperbanyak doa supaya Allah kokohkan, tetapkan hati kita di Islam ini Pak. Apa doa yang banyak dibaca oleh Nabi itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena luar biasa kalau Allah berikan azab berupa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan, qala fa jam'u bainal lughataini li'annahu arada fa an'ama Allahu 'alaihi ma khairan ni'amil lati yakhtabiru biha ibadahu ya. Kemudian gabungan di antara dua bahasa itu ada bala untuk kebaikan, bala untuk keburukan. Itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ya atas keduanya dengan sebaik-baik nikmat, yang Allah menguji dengan nikmat tersebut hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan keburukan, memberikan kebaikan bagi kita, tujuannya adalah untuk memberikan ujian bagi kita. Liyabluwakum, itu tujuannya. Ayyukum ahsanu amala ya. Untuk menguji kalian itu. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi seluruh dunia ini sebenarnya, dunia ini pun Pak dikatakan oleh para ulama, dunia ini adalah tempat kita diuji. Karena akhirat adalah menerima hasil ujian di dunia. Dunia ini ujian. Dunia ini saja ulama mengatakan darul imtihan. Jadi dunia ini adalah tempat untuk diuji gitu. Apapun, istri kita itu ujian Pak. Anak ujian, harta ujian. Coba baca dalam Al-Quran, dia dalam surah Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jelas sekali itu ujian semua. Wahai orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum, janganlah menjadikan kalian lalai. Apa itu? Amwalukum wala auladukum, harta-harta dan anak-anak kalian, an zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi zikir itu Pak banyak. Baca Quran zikir ya. Salat zikir juga, namun bentuknya seperti salat khusus dia.
taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, itu zikir. Tidak korupsi, berarti orang itu ingat sama Allah. Ya kan, ada orang nggak korupsi niatnya karena Allah, ini haram, ini korupsi, ini maling gitu ya. Maling secara tidak langsung ya, maling terhormat, maling pakai dasi Pak ya. Korupsi ya. Itu haram. Orang yang zikir sama Allah, ingat dengan Allah, dia nggak mau korupsi Pak. Maka kata Allah, jangan karena harta kalian ya terlalaikan dari ingat sama Allah sehingga melakukan yang Allah haramkan. Ini termasuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, nikmat yang kita rasakan ini semua adalah ujian dari Allah. Apalagi harta ya Pak ya, itu ujiannya luar biasa Pak. Harta itu ujian Allah yang luar biasa. Karena 1 rupiahnya, 1 sen dari harta kita itu akan Allah tanya. 2 pertanyaan Allah kelak. Ya, dalam hadisnya itu ada 2. Yang pertama ya, wa an malihi min aina tasabahu. Allah tanya harta. Yang pertama, dari mana didapat? Hasil dari apa itu? Oh, ternyata hasil daripada judi online ya. Haram. Iya. Maka Rasul mengatakan ya, kullu lahmin nabata ya minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh ya dari memakan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk memanggangnya. Ini hati-hati Pak. Kita perhatikan harta yang kita makankan untuk anak, yang kita berikan makan untuk anak kita. Dari mana sumbernya? Jangan sampai karena kita kasih yang haram, anak kita kena getahnya. Kan anak kita nggak tahu menau ya Pak ya. Nah, kita yang kena. Memang anak kita nggak berdosa, ya kan? Nah, karena anak kita taunya makan kan gitu ya. Nggak tahu anak kita dari mana hasil hartanya. Ternyata dari hasil pungli, ternyata dari hasil suap, ya Pak ya. Ternyata menang ya BT, menang apa? Yang nomor-nomor itu togel ya. Nah ini, atau menang dari undian, itu hati-hati. Undian itu judi Pak, ya, menang undian berhadiah, ya kan? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita perhatikan Pak ya, dari mana harta kita yang kita dapatkan, kemudian kemana kita keluarkan. Wa ila aina anfaqahu, dia infakkan kemana. Memang hartanya halal Pak, namun digunakan buat yang haram ya, buat nonton wanita yang buka aurat ya, pergi ke bioskop ya. Hartanya mungkin halal, namun untuk ke situ lihat wanita buka aurat, lihat musik-musik ya, nah, sehingga ya akan ditanya juga oleh Allah kemana kita habiskan. Nah, kalau kita pusing mau ngabisin duit kemana, banyak Pak ya, kita bisa membantu fakir miskin banyak sekali. Sanak keluarga kita yang nggak mampu kita bantu, kita sekolahkan anak-anak yatim piatu, para fuqaha, para duafa ya, banyak sekali yang butuh bantuan. Nah, itulah yang akan bermanfaat, harta yang akan kita bawa mati. Kalau tidak Pak, harta bisa menjadi sebab siksa di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa qauluhu ta'ala, ini firman Allah dalam surah ya Al-Baqarah ayat yang selanjutnya, ayat 50. Wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjainakum, dan ingatlah ketika kami membelah bagi kalian lautan wahai Musa gitu dan Bani Israel ya. Fa'anjainakum, kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan para tentara Fir'aun, dan termasuk Fir'aun itu juga Pak ya. Jadi kan Nabi Musa dikejar dengan Bani Israel, itu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya gitu ya, sehingga menembus ya Laut Merah itu. Nah, kemudian ketika di tepi lautan, Nabi Musa pusing gimana ini gitu ya. Kemudian minta pertolongan dari Allah, maka Allah suruh lempar tongkatmu gitu.
dilemparkan oleh Nabi Musa tongkatnya, terbelah Pak ya. Lewatlah Nabi Musa. Rupanya Firaun masih mengejar gitu ya. Wah, ini kebetulan ya masih terbuka lautannya, ditempuh juga oleh Firaun dan tentaranya. Setelah Nabi Musa sampai ya kan, kemudian Allah kembalikan lautan tersebut ya, sehingga ditenggelamkanlah ya Firaun dan tentara-tentara. Itu kisahnya seperti itu. Wa maknanya adalah kata Imam Ibnu Katsir ya, wa ba'da an anqadnakum ya, wa ba'da an anqadnakum, dan setelah kami selamatkan kalian min ali fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya, wa kharajtum ma'a Musa alaihissalam, dan keluar kalian bersama Nabi Musa alaihissalam. Kharaja Fir'aunu fi talabikum, Fir'aun ikut keluar mengejar ya Bani Israel mereka. Fa faraqna bikumul bahra, dan kami belah untuk kalian lautan, kama akhbara ta'ala an dzalika mufassilan, sebagaimana secara tafsil, secara rinci telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama sayati fi mawadhihi wa min absatiha fi surati Syu'ara. Akan dijelaskan ini pada tempatnya, dan akan dijelaskan panjang lebarnya pada kisah ini ya, pada surah tafsir surat Asy-Syu'ara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anjainakum ay khalasnakum minhum, dan kami selamatkan kalian. Maksudnya kami selamatkan kalian wahai Musa dan Bani Israel, minhum, dari mereka. Mereka ini siapa Pak? Fir'aun dan bala tentaranya. Wahajazna bainakum wa bainahum, dan kami beri penghalang antara kalian dan mereka. Wa aghraqnahum, dan kami tenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian lihat dengan mata kepala kalian. Kalian saksikan betul ya, bagaimana Allah menampakkan kebesarannya, bagaimana ya Allah menampakkan mukjizat dari Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya adalah liyakuna dzalika asfa li sudurikum, supaya hal itu menjadi obat bagi hati kalian yang masih ragu gitu dengan kebesaran Allah. Allah tampakkan betul gitu Pak. Wa ablagha fi ihanati aduwikum, dan supaya itu ya menjadi bukti kehinaan atas musuh-musuh kalian dari Allah, Fir'aun itu ya, yang mana Fir'aun itu Pak luar biasa sesatnya ya, luar biasa keganasannya. Bahkan Fir'aun itu mengaku Tuhan gitu ya. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi kan gitu. Jadi yang ngaku Tuhan itu Firaun Pak ya. Jadi Firaun ini sebenarnya lebih parah dari iblis ya. Kalau iblis nggak pernah ngaku menjadi Tuhan Pak, tetap ngaku Allah itu Tuhan, iblis itu. Bahkan iblis sempat berdoa ya Pak ya. Apa doa iblis Pak? Ya Allah, karena engkau telah mengeluarkanku dari surga, telah mengutukku, maka panjangkanlah usiaku. Ini doanya iblis, masih doa sama Allah ya iblis. Panjangkan usiaku, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Maka iblis itu panjang usianya Pak. Jadi Firaun lebih parah daripada iblis ya. Namun ya Firaun memang sempat ingin taubat ya Pak ya, namun sudah terlambat karena sudah sakaratul maut ya kan. Sampai Firaun mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa, namun telat. Kenapa? Karena sudah ya sakaratul maut, sudah mau mati, sudah sampai di sini ya nyawanya, mau dicabut lagi ya. Kalau sampai di situ sudah tidak diterima lagi taubat ya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Imam Muslim ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi man lam yugharrir ya. Allah akan menerima taubat seorang hamba, namun batasannya itu sebelum ghargharah ya, sebelum sakaratul maut. Nah, namun sudah sakaratul maut enggak lagi Pak, sudah gitu mau mati bawa taubat enggak bisa lagi. Nah, ya ini hadirin yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada anna hadzal yauma kana yaumu Asyura. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Allah belah lautan untuk mereka. Ini terjadi pada hari Asyura. Tanggal berapa Asyura itu, Pak? 10 Muharram. Dari kata Asyir. Asyir itu ke-10. Asyara itu 10. Kama rawa Ahmadu an Ibni Abbas, sebagaimana telah meriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sampai ke kota Madinah. Fara'al Yahuda yasumuna yauma Asyura. Lantas kemudian Rasulullah melihat, menyaksikan orang Yahudi puasa hari Asyura. Gitu. Faqala ma hadzal yaumul ladzi tasumun. Lantas Nabi berkata ya kepada orang-orang Yahudi, ya, hari apa ini yang kalian puasa di hari ini, gitu kan? Qala, orang Yahudi mengatakan hadza yaumun salihun, ya. Ini hari yang baik, gitu ya, hari yang saleh, yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla fi bani Israil. Pada hari ini Allah azza wa jalla menyelamatkan di dalamnya Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka, yakni dari Fir'aun. Fasamahu Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa ya berpuasa pada hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak ya dengan Nabi Musa daripada kalian. Jadi kita umat Islam ini lebih berhak gitu ya mengetahui Nabi Musa, tentang Nabi Musa gitu daripada kalian. Lantas kemudian fasamahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga berpuasa di hari itu, wa amara bisaumihi. Kemudian Rasulullah ya memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Namun untuk menyelisihi orang Yahudi, maka Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a namanya, Pak ya. Dari kata Tasi'un itu ke-9 ya. Puasa 9 Muharram, atau kalau enggak sempat sehari sebelumnya boleh sehari setelahnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ini namanya Pak sebuah syariat yang ditetapkan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh syariat Nabi, maka syariat itu masih berlaku. Ya kan, ini syariat Nabi Musa ini. Puasa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berpuasa di hari itu. Ternyata Rasul juga melakukannya, berarti itu syariat masih berlangsung. Karena kapan syariat Nabi sebelum kita bisa kita amalkan? Kalau diamalkan, kalau ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad. Juga seperti puasa Nabi Daud. Sampai Nabi mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari itu kan, ahabbus siyami ilallah siyamu nabiyillahi Daud. Puasa yang sangat Allah cintai itu, nah, ini puasa yang paling utama setelah puasa wajib. Tentu yang paling utama itu kan puasa wajib. Nah, setelah di bawahnya yang puasa sunnah yang pahalanya besar ya, di bawah levelnya dari puasa wajib itu puasa Daud. Bagaimana kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa satu hari dan berbuka satu, artinya sehari puasa sehari tidak gitu Pak. Ini puasa Daud. Ini puasa yang dicintai oleh Allah, yang afdol ya, afdalus siyami gitu ya, puasa yang paling utama setelah puasa wajib. Tentu puasa wajib dulu gitu ya. Artinya dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa Nabi Daud yang paling utama. Nah, seperti ya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan afdalus salati salatul lail. Sebaik-baik salat itu ya kan salat malam, illal maktubah, kecuali ya setelah salat wajib. Tentu yang wajib dulu gitu. Namun salat sunat yang paling utama, yang paling afdal itu tentu salat malam. Salat malam itu ada dua Pak ya, tahajud dengan witir. Termasuk itu salat malam namanya salatul lail itu. Bisa dalam bentuk salat tahajud, kemudian bisa witir. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, karena mengingat waktu ya. Mungkin di sini dulu pembahasan kita karena sudah
selesai ya pembacaan tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 50 sudah selesai. Kalau kita masih ada umur yang panjang, kalau Allah masih mempertemukan kita, insyaallah pada waktu mendatang kita lanjut pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 51 ya sampai 53. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.